Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Amriani. Di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan motivasi belajar. Sebelum kita lanjut, ada ungkapan yang mengatakan bahwa jika kamu menginginkan dunia, hendaklah dengan ilmu. Jika kamu menginginkan akhirat, hendaklah dengan ilmu. Dan jika kamu menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Selanjutnya, Imam Syafi'i mengatakan bahwa jika kamu tak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Maka tidak ada lagi alasan untuk kita untuk tidak belajar. Karena dunia ini hanya sementara, hidup hanya sekali, kejar mimpi-mimpimu, raih cita-citamu, nikmati prosesnya, dan masa depan cerah menanti kita sehingga kita mampu berkontribusi kepada masyarakat. Tidak ada alasan untuk kita tidak terus belajar, karena belajar adalah sepanjang masa, lifelong education. Dimanapun dan kapanpun kita berada, belajar adalah prioritas utama. Nah, di kesempatan kali ini juga spesiali kita bahas terkait dengan speaking atau speak English. Jadi belajar berbahasa Inggris. Walaupun saya bukan orang bahasa Inggris, tetapi ini menurut pengalaman pribadi saya. Jadi pada saat saya kuliah di S1 itu saya ngambil jurusan bahasa Inggris, namun pada saat di semester 3 saya pindah ke jurusan PAI. Kenapa demikian? Karena saya merasa tidak sanggup untuk melanjutkan di pendidikan bahasa Inggris. Karena pada saat itu memang saya from zero dan saya hanya bermodalkan yes no. Walaupun teman-teman saya di kelas mengatakan tidak usah pindah, kita sama-sama belajar dari awal, tetapi saya tetap kekeh dengan pendirian saya. Apalagi pada saat itu di awal-awal semester 3 itu kita dituntut untuk introduction di depan kelas, dan saya bingung karena saya mau mengatakan apa yang harus saya ucapkan, karena memang saya tidak tahu sama sekali terkait dengan bahasa Inggris. Alhamdulillah setelah saya selesai kuliahnya di STAIN Palopo, saya lanjut di Universitas Muhammadiyah Malang, dan motivasi belajar saya terkait dengan bahasa Inggris masih tetap sama. Mindset saya masih tidak berubah, padahal teman kelas saya ada 3 orang dari Filipina dan mereka mempresentasikan mata kuliah, tugas-tugas makalahnya dengan menggunakan bahasa Inggris. Terus jarak tempuh antara Malang dengan Pare itu cukup dekat sehingga berpotensi untuk belajar bahasa Inggris. Tapi pada saat itu karena pikirannya mungkin masih kacau-kacau sehingga belajar bahasa Inggris itu bukan prioritas utama. Alhamdulillah setelah saya selesai di Malang, saya kembali ke Palopo dan ngajar beberapa tahun. Di tengah sibuknya ngajar, saya kepikiran untuk melanjutkan lagi kuliah saya, dan saya berinisiatif juga untuk belajar dan harus belajar bahasa Inggris. Dan saya mencoba untuk komunikasi dengan salah satu tutornya yang di sana, dan alhamdulillah dia adalah adik saya di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Dia adalah Misri dan dia merekomendasikan saya untuk ngecamp-nya itu di Bule House. Saya memilih di Pare untuk belajar bahasa Inggris karena saya adalah pelajar pemula, dan itu adalah lingkungan yang paling tepat untuk saya belajar. Dan di sana juga alhamdulillah banyak teman-teman dari luar belajar di sana. Ada yang dari Jepang, ada yang dari Thailand dan sebagainya. Itu kita sama-sama belajar juga di sana. House itu semua programnya terkait dengan speaking, yang paling mendasarkan vocabulary, jadi itu yang harus dipahami. Dan selanjutnya pronunciation, public speaking, intermediate speaking, listening, public speaking. Jadi semua itu saya mengambil program itu, dan karena kita belajarnya itu mulai dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Dan alhamdulillah ownernya Bule House itu adalah orang bule asli, bukan bule jadi-jadian. Dia adalah orang California,
namanya Mr. Roy, istrinya namanya Mom Indah. Nah, ini dia beliau, kita lihat. Subtitle. Understand. Don't understand. Of course, don't understand. Mom. Maybe set, Mom. Don't set. Follow. Yeah. Jadi di Bule House itu kita dituntut untuk everyday harus speak English, not speak bahasa. If you speak bahasa, you get punishment. Jadi itu adalah kewajiban kita untuk tetap terus berbahasa Inggris di dalam camp. Dan ya disitulah kerja keras memang dibutuhkan untuk kita terus belajar. Dan belajar juga itu tidak mengenal umur, tidak mengenal waktu, apalagi ini terkait dengan bahasa Inggris. Dan alhamdulillah saya merasa bahwasanya perubahan yang ada pada diri saya pada saat saya di Bari itu sangat signifikan. Yang dulunya saya memang betul-betul tidak paham misal terkait dengan bahasa Inggris. Video kali ini saya akan menampilkan juga video saya pada saat saya public speaking di Pare. Dan walaupun sehancur-hancurnya tidak sistematis, tetapi tidak apa-apa karena itu adalah proses belajar. Jangan takut melakukan kesalahan. Oke teman-teman, kita lihat videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Today I want talk about Daily activity. daily activity in Paris. The first time in Paris, I not speak English. I cannot speak English. And in Paris, I study. No. I stay in Bule House. In Bule House, I fly and Teman-teman, kita sudah menyaksikan videonya dan itulah hasil saya pada saat di Pare. Walaupun hancur sehancur-hancurnya, tetap itu tidak menjadi masalah. Dan saya bersyukur karena saya tidak pernah membayangkan kalau saya akan sampai pada pencapaian seperti itu. Karena dari awal saya beranggapan bahwasanya saya tidak akan pernah paham atau tidak akan pernah bisa namanya berbahasa Inggris apalagi di depan umum. Tapi itulah motivasi harus dibangun dari diri sendiri, harus dimulai dari hal yang kecil-kecil. Dan karena perubahan itu bisa membawa kita untuk lebih baik ke depannya, tidak tetap stagnan. Dan sejatinya Allah mengatakan bahwasanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwasanya Allah tidak akan pernah merubah nasib satu kaum kalau kita tidak merubah diri sendiri. Jadi itu adalah sesuatu yang harus dipegang. Sekali lagi, belajar itu dibutuhkan kerja keras, dibutuhkan pengorbanan, dan motivasi yang kuat dari dalam diri sendiri. Dan kita jangan melihat dari siapa kita belajar, tetapi lihatlah apa yang kita pelajari. Teman-teman, cukup sekian. Pantengin terus ya channel saya untuk mendapatkan video motivasi selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.